Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Jian Arum dengan NIM 079, kemudian ada Firda Salsa dengan NIM 081, kemudian ada Anissa Naila dengan NIM 082, kemudian ada Nilam Kusuma Amriyansi dengan NIM 083, ada Rahma Putri Wahyanti dengan NIM 084, kemudian ada Mutia Ayu Putri dengan NIM 138, kemudian ada Fani Azhar Rafa dengan NIM 139, Dewi Putri NIM 140, Syifa Rahmah Fadila dengan NIM 141, Syifa Tiara Nabila dengan NIM 142, dan Ummu Kulsum dengan NIM 143. Ya, kami di sini akan mempresentasikan tentang dasar surveillance. Yang pertama ada definisi surveillance. Menurut WHO tahun 2006, sistem surveillance epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan. Agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan, dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan. Kemudian ada definisi surveillance kesehatan masyarakat menurut Tracker dan Berkelman pada tahun 2002 yang menyebutkan bahwa definisi surveillance kesehatan masyarakat adalah pengumpulan, analisis, dan penafsiran data outcome spesifik secara terus-menerus dan sistematis untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi upaya kesehatan masyarakat. Sedangkan menurut Center for Disease Control atau CDC pada tahun 2020, surveillance kesehatan masyarakat adalah pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang berhubungan dengan kesehatan secara berkelanjutan dan sistematis yang penting dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi praktik kesehatan masyarakat. Tujuan surveillance. Surveillance bertujuan memberikan informasi tepat waktu tentang masalah kesehatan populasi, sehingga penyakit dan faktor risiko dapat dideteksi dini dan dapat dilakukan respon pelayanan kesehatan dengan lebih efektif. Tujuan khusus surveillance. Yang pertama, memonitor kecenderungan atau tren penyakit. Yang kedua, mendeteksi perubahan mendadak insidensi penyakit untuk mendeteksi dini outbreak. Yang ketiga, memantau kesehatan populasi, menaksir besarnya beban penyakit atau disease burden pada populasi. Yang keempat, menentukan kebutuhan kesehatan prioritas, membantu perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program kesehatan. Yang kelima, mengevaluasi cakupan dan efektivitas program kesehatan. Yang keenam, mengidentifikasi kebutuhan riset. Selanjutnya, di sini ada prinsip surveillance. Prinsip surveillance yang pertama yaitu pengumpulan data penyakit dan faktor resiko. Pengumpulan data berdasarkan laporan rumah sakit, puskesmas, dan sarana Yankes, laporan petugas surveillance di lapangan, laporan masyarakat, dan petugas lain. Survei khusus dan pencatatan jumlah populasi berisiko terhadap penyakit yang sedang diamati. Yang kedua, pengolahan dan analisis data. Data yang diperoleh biasanya masih dalam bentuk data mentah atau raw data, yang masih perlu disusun sedemikian rupa sehingga mudah dianalisis. Data yang terkumpul dapat diolah dalam bentuk tabel, bentuk grafik, maupun bentuk peta, dan bentuk lainnya. Yang ketiga, interpretasi data. Data yang telah disusun dan dikompilasi selanjutnya dianalisis dan dilakukan interpretasi untuk memberikan arti dan memberikan kejelasan tentang situasi yang ada dalam masyarakat. Yang keempat, penyebarluaskan hasil interpretasi setelah analisis dan interpretasi data serta telah memiliki keterangan yang cukup jelas dan sudah disimpulkan dalam suatu kesimpulan. Selanjutnya, dapat disebarluaskan kepada semua pihak yang berkepentingan agar informasi ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Yang kelima, evaluasi hasil terhadap data sistem. Surveillance selanjutnya dapat digunakan untuk perencanaan penanggulangan khusus serta program pelaksanaannya untuk kegiatan tidak lanjut atau follow up untuk melakukan koreksi dan perbaikan program dan pelaksanaan program, serta untuk kepentingan evaluasi maupun penilaian hasil kegiatan.
Untuk kegunaan surveillance di sini ada dua. Yang pertama, kegunaan surveillance kesehatan masyarakat yang dibagi tiga. Yang pertama, perencanaan program pemberantasan penyakit. Yang kedua, evaluasi program pemberantasan penyakit. Dan yang ketiga, penanggulangan wabah kejadian luar biasa. Selanjutnya di sini juga ada kegunaan surveillance yang penting. Yang pertama, mengamati kecenderungan dan memperkirakan besar masalah kesehatan, mendeteksi serta memprediksi adanya KLB, mengamati kemajuan suatu program pencegahan dan pemberantasan penyakit yang dilakukan. Yang keempat, memperkirakan dampak program intervensi yang ada. Yang kelima, mengevaluasi program intervensi. Yang keenam, mempermudah perencanaan program pemberantasan. Di sini slide terakhir, kita akan menjelaskan apa perbedaan antara pencatatan atau pelaporan dan surveillance. Di sini kita bisa lihat dari perbedaan pengertian. Yang pertama, pencatatan atau pelaporan. Pengertiannya adalah pencatatan dan proses cara pembuatan mencatat. Sedangkan pengertian surveillance, pengumpulan analisis dan analisis data secara terus-menerus dan sistematis yang kemudian disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencegahan penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Di sini juga bisa lihat perbedaan sumber data dari pencatatan atau pelaporan dan surveillance. Sedangkan pencatatan atau pelaporan SP2TP dan surveillance, perbedaan sumber data surveillance, yang pertama ada registrasi mortalitas, yang kedua laporan morbiditas, yang ketiga laporan epidemi, yang keempat investasi laboratorium, yang kelima survei, dan yang keenam investigasi lapangan epidemik. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.